Pekerja yang super sibuk, bisa nggak sih kita memiliki hobi bonsai dengan maksimal? Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pancraft dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya selalu bahagia. Untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk membahasnya tentang bagaimana sih seorang pekerja yang super sibuk ya. Orang sibuk punya hobi bonsai, terutama untuk pemula ya. Apakah bisa maksimal? Nah, ini pertanyaannya, bisa maksimal nggak ya untuk seorang pekerja hobi bonsai? Ya, kita harus tahu dulu hobi itu apa sih sebenarnya ya. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menurut pengertian yang saya baca di Wikipedia, hobi itu adalah kegiatan rekreasi ya, yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Nah, tujuan hobi itu sendiri pastinya ada ya. Untuk tujuan hobi yaitu untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan. Itu salah satu pengertian dari hobi dan juga tujuannya. Nah, terus bagaimana kalau kita sebagai seorang pekerja yang super sibuk? Nah, bahkan hampir dikatakan waktu luang itu mungkin tidak ada ya. Waktu luang tidak ada, kalaupun ada waktu luang itu digunakan untuk bersama keluarga tercinta. Nah, bagaimana cara untuk meluangkan waktu atau sedikit kita meluangkan waktu yang hanya terbatas itu dengan maksimal? Nah, oke ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang bagaimana cara kita memulai hobi sebuah bonsai, bagaimana ya, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, memang yang perlu kita perhatikan. Ada 5 hal ya, nanti bisa dicek lagi di video saya yang seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama, orang yang super sibuk itu paling tidak harus meluangkan waktu untuk penyiraman. Itu yang paling penting, yang paling utama, karena hobi kita berkaitan dengan makhluk hidup, jadi kita harus bisa melakukan penyiraman ya. Kalau misalkan tanaman kita nggak disiram, nasibnya seperti apa? Kan sama saja seperti kita tidak makan ya, seperti kita tidak minum. Apa yang terjadi dengan tubuh kita pastinya akan terganggu untuk perkembangan atau pertumbuhan tubuh kita, kan seperti itu. Bisa saja kita lemes, mati dan sebagainya. Begitu juga dengan tanaman, kalau misalkan kok kita tidak menyiramnya secara rutin ya, otomatis tumbuhannya akan terganggu. Bahkan yang paling parah, tumbuhan itu akan mati. Jadi luangkan waktu ya, paling tidak setengah jam lah untuk menyiram, atau kita bisa untuk meminta tolong pada istri kita atau saudara kita untuk sekedar menyiramnya. Itu poin penting nomor 1, harus siram ya. Yang kemudian untuk hobi bonsai itu kan pasti membutuhkan beberapa programan ya, terutama bagaimana cara program akar, bagaimana cara program untuk bercabangan atau membuat gerak dasar, bagaimana cara membesarkan cabang atau membentuk sebuah gerak dasar tersebut. Nah, kalau misalkan kita sebagai seorang pekerja yang super sibuk ya, paling tidak kita tadi ya, setelah menyiram, meluangkan waktu. Kalau misalkan kok tidak punya waktu untuk pruning, bayangkan saja kalau misalkan kita mengerjakan bahan bonsai yang sudah rimbun seperti ini ya. Ini pun sampai nggak kelihatan ya, saking rimbunnya, saking suburnya seperti ini. Kita harus pruning itu paling tidak sekitar berapa ya, ya setengah jam paling tidak, atau 1 jam. Kalau misalkan kita tidak bisa untuk melakukan pruning, berarti kita lihat dulu. Nah, misalkan ya, untuk cabang-cabang seperti ini kira-kira yang sudah terlalu besar, berarti kita potong ujungnya seperti ini, kita potong. Nah, kita potong. Misalkan lagi ini atas, misalkan ya, yang menjadi top mahkota itu kok lebih besar ternyata, sedangkan yang ke bawah di sini harusnya lebih besar daripada yang menuju top mahkota, berarti yang di atas kita
kita potong saja sementara ya, sementara kita potong saja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan, supaya pertumbuhannya itu nanti pertumbuhannya bisa fokus ke yang ke bawahnya ya. Tujuannya bisa fokus ke yang bawahnya. Baru kalau misalkan kita sudah punya waktu yang banyak, punya waktu luang yang banyak, kita bisa nanti pruning sekaligus mengarahkan untuk percabangan-percabangannya seperti itu. Ini kalau misalkan seperti ini main potong-potong-potong itu cepet kok, nggak butuh waktu yang lama ya. Ini juga misalkan ya, ini kan untuk terusan batang, jadi ini saya rasa sudah terlalu besar, maka saya akan potong beberapa ya di sini untuk menghambat pertumbuhannya. Kalau misalkan ragu, potong ujungnya dulu nggak apa-apa, itu juga akan menghambat pertumbuhannya. Potong ujungnya saja, jangan terlalu jangan terlalu dekat pangkal. Kenapa? Karena kita belum tahu secara pasti mana untuk anak cabang yang akan digunakan. Jadi potong yang agak panjang nggak masalah. Sama seperti ini ya, untuk loa yang kemarin ini. Untuk loa yang kemarin ini, ketika saya potong ya, dan ini potong, ini ternyata kok lama sekali untuk tumbuh tunas, lama sekali. Nah, saya inisiatif, saya menyetop pertumbuhan sementara untuk yang ini. Saya potong di ujung di sini. Walaupun ini masih saya los, tetapi ketika saya memotongnya jauh, agak jauh ke sini, ini memang sedikit kita menghambatnya, tetapi tidak terlalu fatal ya. Yaitu gunanya kita ngecek, walaupun kita sibuk ya, walaupun kita sibuk, super sibuk, tapi tetap kita luangkan waktu paling tidak ya 10 menit atau 15 menit dalam sehari. Kalau kita tidak bisa pruning, wiring ataupun mengganti media, sementara kita lakukan yang itu. Kita kontrol percabangannya, kita kontrol perantingannya, mana yang sudah pantas kita potong sementara dulu, nggak apa-apa. Kita stop pertumbuhannya, tujuannya untuk mengalihkan fokus pertumbuhan ke cabang atau anak cabang yang akan kita fokuskan, seperti itu ya. Kalau kita sama sekali tidak punya waktu untuk merawat bonsai kita, ya ada yang kita harus korbankan ya. Mau hobi kita yang kita korbankan, atau dana kita yang kita korbankan. Kalau misalkan tidak punya waktu ya, berarti pilihannya ada dua, yaitu mau yang dikorbankan hobi kita atau dana kita. Kalau hobi kita ya kita berarti cari hobi yang lainnya. Karena apa? Kita harus meluangkan waktu, benar-benar meluangkan waktu ya, untuk merawatnya. Paling tidak tadi menyiram atau mengontrol pertumbuhannya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kok kalian tidak punya waktu luang sekedar untuk menyiram atau mengontrol pertumbuhan, kita bisa untuk meminta tolong pada teman sehobi. Ya pasti kita korban untuk masalah dana ya. Karena apa? Untuk merawat pohon bonsai itu butuh tenaga ahli yang khusus, butuh pengetahuan yang khusus, sehingga kita bisa menciptakan pohon bonsai yang maksimal ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Berarti intinya kita mengorbankan hobi kita, kita melepas hobi kita, atau kita mengorbankan dana kita ya. Untuk apa? Untuk membayar trainer bonsai. Tapi saya rasa teman-teman pasti punya waktu luang lah ya, pasti punya waktu luang. Makanya kita manfaatkan waktu luang, kita atur sedemikian rupa sehingga dengan keluarga kita bisa berkumpul, hobi kita tersalurkan ya.
Jadi perlu benar-benar diatur waktunya. Jangan sampai gara-gara hobi kita dijauhi sama keluarga ya, tidak dekat sama anak-anak, itu jangan sampai. Makanya kita atur, monggo diatur untuk waktunya, baik itu bagaimana cara kita nyiram, cara kita mengontrol pertumbuhannya, baik itu tata akar, untuk program gerak dasar, untuk pruning, wiring dan sebagainya. Oke ya, untuk tips para pekerja yang super sibuk, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.